Tahukah Anda bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mensejahterakan rakyat, pemerintah daerah dijalankan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan tersebut, maka daerah membuat peraturan daerah. Jadi bisa dikatakan bahwa peraturan daerah adalah peranti lunak pemerintahan daerah. Melalui peraturan daerah inilah kehidupan masyarakat suatu daerah diatur agar aman, tertib, dan tentram. Ketika semuanya berjalan tertib, maka investasi akan masuk, pendapatan masyarakat dan daerah akan meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Namun terkadang ada sebagian masyarakat yang tidak memahami pentingnya peraturan daerah. Mereka berlaku tidak taat, melanggar peraturan daerah, sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi, siapa yang harus menegakkan peraturan daerah? Sebagaimana pasal 255 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertugas menegakkan peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi, seorang polisi Pamong Praja harus paham loh guys, bagaimana pola tindak, pola sikap, dan pola operasi yang harus dia lakukan dalam penegakan perda. Tapi perlu diingat ya, bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya menegakkan sanksi non-pidana di dalam peraturan daerah. Sampai sini, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau Satuan Polisi Pamong Praja hanya menegakkan sanksi non-pidana, lantas untuk sanksi-sanksi pidana, siapa ya yang menegakkan? Sesuai pasal 257 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegakkan sanksi pidana perda adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Oh, jadi sudah ada petugas yang menegakkan perda ya? Terus bagaimana petugas-petugas tersebut melakukan proses penegakan perda? Begini guys, dalam proses penegakan peraturan daerah, senantiasa harus dikedepankan persuasi dan tindakan non-justisial terlebih dahulu oleh Satpol PP ya, yakni melakukan sanksi-sanksi non-pidana seperti sanksi administratif, dibantu oleh Dinas Pemangku Peraturan Daerah. Kalau sanksi administratif sudah diberikan, namun masih saja melanggar, tindakan apa yang harus dilakukan? Jika demikian, maka Satpol PP akan melaporkan tindakan pelanggaran tersebut kepada PPNS. Selanjutnya, atas laporan kejadian tersebut, PPNS diperintahkan untuk bertugas menegakkan sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan. Lantas, siapa yang memerintahkan penyidikan oleh PPNS? Yang memerintahkan adalah atasannya. Oleh karena itu, atasan PPNS seyogyanya adalah PPNS. Dalam hal atasan PPNS bukan PPNS, maka surat ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasannya. Sebagai institusi yang diberi amanat untuk menegakkan perda, maka Satpol PP berfungsi sebagai koordinator dalam proses-proses penegakan perda di daerahnya. Karena perda memuat juga sanksi pidana yang harus ditegakkan oleh PPNS. Lantas bagaimana proses penyidikan terhadap pelanggaran perda yang memiliki sanksi pidana penjara atau kurungan maksimal 3 bulan atau kategori tindak pidana ringan tersebut? Proses penyidikan tipiring dapat dilaksanakan di kantor atau di luar kantor dengan pertimbangan penanganan yang cepat dan tuntas. Itulah kenapa ada istilah sidang di tempat, yakni pelaksanaan sidang yang dilakukan di tempat kejadian perkara, segera setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS. Untuk proses penyelidikan, selalu libatkan Pol PP ya. Karena sesuai pasal 255 ayat 2 huruf C, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Selanjutnya adalah proses penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ingat ya, selalu lakukan koordinasi kepada Korwas PPNS setempat untuk bantuan-bantuan teknis, utamanya yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh PPNS, seperti misalnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Proses pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti, maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut
menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Inilah proses penegakan perda yang dilakukan oleh PPNS. Tapi ingat ya guys, indikator keberhasilan PPNS dalam menegakkan perda bukan banyaknya pelanggar perda yang diproses dan diselesaikan kasusnya. Namun, dengan dilakukannya penegakan perda tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan. Apabila masyarakat sudah patuh terhadap aturan, kondisi daerah akan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Dengan demikian, investor akan masuk, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan terwujud.